selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, oke. Ya, tadi ada beberapa yang izin ya tidak bisa mengikuti Meet. Nanti rekamannya saya akan upload seperti biasa ya. Oke, jadi untuk pertemuan ke-7 ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme UTS yang dimana UTS kita ini nanti adalah project ya. Saya tekankan dulu bahwa UTS kita kalau sesuai edaran, kalian sudah dapat edaran yang UTS itu ya? Sudah belum? Kalau UTS-nya itu mulai 8 November kalau nggak salah. Jadi kita masih ada 2 minggu nanti kosong atau bagaimana nanti kita diskusikan ya. Ya, karena menyesuaikan dengan UTS-nya yang semester 1 itu yang mahasiswa baru itu kan mulai kuliahnya juga awal Oktober gitu ya, tanggal 4. Nah, jadi nanti menyesuaikan. Kalau kita startnya dari September, yang mahasiswa baru itu startnya Oktober ya. Jadi untuk UTS-nya sama gitu. Jadi tanggal tadi ada edaran itu tanggal 8 Oktober. Oke, nanti kita bahas lah untuk pertemuan selanjutnya. Saya akan jelaskan dulu untuk tugas-tugasnya bagaimana, sudah dikumpulkan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ada kendala atau bagaimana? Ini belum, Pak. Belum ya, lancar ya. Oke, saya coba presentasikan. Mohon maaf tadi saya agak telat karena servis motor dulu ya. Baru selesai jadi mepet waktunya. Oke, saya presentasikan. Ini juga baru buka laptop ya, sebentar. Laptopnya agak lambat nih. Oke, saya presentasikan untuk PPT-nya. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Coba saya tes dulu, ini geser nggak kalau saya ini? Geser nggak slide-nya? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih halaman. Masih di halaman pertama. Oh, iya ya. Saya pakai mode yang satunya aja berarti. Kalau ini sudah muncul? Sudah. Sudah. Sudah ya. Jadi untuk pertemuan 7 ini ada penjelasan mengenai UTS kita ya. UTS-nya nanti berupa project individu ya, karena di sini nanti kita lebih fokus pada desainnya saja tanpa ke database dulu ya. Nanti database kita mulai setelah UTS. Baik yang lokal maupun yang cloud ya, pakai Firebase nanti. Oke, untuk penjelasannya, jadi saya ke pertemuan 7 dulu ya. Untuk pertemuan 7 ini pembahasan bagaimana mekanisme UTS-nya plus absen di Kulino ya. Nanti mungkin sekarang bisa dilakukan juga absen, atau nanti setelah saya menjelaskan juga boleh, atau 5 hari ke depan itu masih ada waktu untuk melakukan absen ya di pertemuan ke-7. Kemudian bagi yang tidak hadir atau tidak ikut, ataupun misalkan ada kendala seperti tadi banyak yang izin juga lumayan, untuk rekamannya nanti akan saya upload juga. Kemudian mungkin UTS-nya ini berupa project individu ya. UTS-nya berupa project individu. Penjelasannya di next slide saya jelaskan. Ya. Untuk highlight-nya dulu, jadi UTS-nya ini project individu, di mana nanti kalian akan membuat project sederhana ya berupa desain tampilan, tentunya mengikuti apa yang sudah
diajarkan dari pertemuan awal sampai pertemuan ke-6 kemarin ya. Jadi nanti kurang lebihnya akan mencakup beberapa kriteria-kriteria apa saja yang nanti harus ada di dalam proyek tersebut. Nah, untuk waktu pengerjaan ini kurang lebih 3 minggu dari sekarang ya. Nanti setelah ini di Kulino itu tidak ada praktikumnya di pertemuan 7, tapi nanti langsung bisa kalian create sebuah project, tapi tentunya dengan aturan-aturan dan kriteria yang nanti akan saya sampaikan. Kalau untuk waktunya saya beri waktu 3 minggu ya. 3 minggu, jadi waktunya lumayan panjang, dari sekarang sampai 8 November. Ya, 3 minggu. Oke, lebih detailnya, nah untuk penjelasannya ini nanti minta diperhatikan, tolong diperhatikan bahwa untuk penjelasannya di sini carilah sebuah ide aplikasi Android yang akan Anda kembangkan, kemudian nanti dianalisa ya kira-kira fiturnya apa saja, ya. Kemudian dirancang desain layout yang dibutuhkan. Nah, nanti kita akan fokus kepada desainnya saja, implementasikan hasil rancangan itu menjadi layout Android. Kalaupun misalkan ada input seperti latihan kemarin, terbatas hanya kepada input, kemudian mungkin ada validasi inputnya seperti apa. Tidak nanti sampai ke database, tidak ya. Database-nya belum, untuk lokalnya SQLite nanti belum, ataupun pakai Firebase juga belum ya. Kita cukup membuat rancangannya saja seperti apa yang kemarin diajarkan ya. Untuk idenya ini setiap orang wajib berbeda topik atau temanya. Nanti sistemnya silakan japri di WA saya. Saya akan mengurutkan dari yang awal japri sampai yang paling atas ya. Tentunya kalau japrinya duluan kan WA-nya juga ada di bawah gitu ya. Nanti saya buka dari bawah. Saya yang akan posting ke grup WA ya. Jadi nanti silakan kalau sudah punya ide nanti dimulai setelah saya menjelaskan semua ini ya, mungkin nanti jam 10:30 atau misalkan jam berapa setelah saya selesai, nanti kalau sudah punya topik atau tema bisa booking ke saya. Nah, saya pasti akan posting di grup kalau tidak ada yang sama. Nanti dimohon untuk bantu mengecek juga kalau misalkan Mas Gustian misalkan, Pak saya punya ide untuk topiknya misalkan penjualan handphone misalkan. Saya mau merancang untuk aplikasi penjualan handphone misalkan, itu contoh saja. Atau misalkan untuk pemesanan tempat futsal atau misalkan lapangan futsal, saya punya ide itu Pak. Nah, silakan nanti langsung dijaprikan ke saya. Di sini ada formatnya ya, jadi tidak sembarang japri, tentunya dengan menyebutkan salam. Kemudian ini formatnya, contohnya kelas, strip name, strip nama, strip topik usulan. Contoh nih. Kalau misalkan kalian kelas UG ya tulis saja 43 UG. Kalau misalkan kalian kelas sampai menulis 43 UG strip 4324 itu untuk penamaan tolong pakai kelas masing-masing. Ya. Misalkan Mas Gustian itu di 43 UG. Nah, nanti strip 11 2020 misalkan 1 2 3 4 5 ini contohnya Mason Mount ya. Strip misalkan saya mau buat aplikasi cara ternak ayam ya, terserah aplikasinya. Yang penting nanti jangan sampai sama dengan temennya. Kalau yang pertama misalkan Mas Mount ini mengusulkan aplikasi cara ternak ayam, kemudian di bawahnya nanti ada lagi atau di antrian selanjutnya ada lagi. Nah, itu nanti saya akan balas ganti judulnya, ganti topik atau temanya gitu ya.
Jika Japri tidak sesuai format, akan saya skip, saya lewati. Nanti saya balesin dulu, tidak sesuai format gitu. Nanti akan masuk antrian di atas lagi, jadi akan di skip. Nah, tolong nanti disesuaikan dengan formatnya, saya tebalkan ya. Nah, ini contohnya. Contoh untuk formatnya. 43 UG, kelas, strip name lengkap ya. A11 2020 misalkan atau 2019 titik 12345, ini NIM 5 NIM terakhir. Kemudian nama, kalau bisa nama lengkap ya. Tapi kalau misal namanya Pak, nama saya panjang sampai 5 kata misalkan ya, cukup 2 kata depannya saja, atau yang misalkan nama yang biasa digunakan. Misalkan seperti saya Egy Rossi Subiarto, oh saya biasa pakai Egy Rossi, nanti S-nya disingkat. Nah, biar tidak terlalu panjang cara penamaannya. Kemudian strip topik usulan, ini sudah ada yang Japri saya nih. Oh iya, sudah ada yang booking nih. Ya, sudah ada 2 orang yang booking. Ya, ada lagi 3. Oke. Ya, ini kalau topik, kalau sudah punya tema atau topik langsung dijaprikan aja ke saya, nanti saya yang posting. Jangan posting di grup ya, postingnya di Japri. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk awalnya? Ada nggak? Kayaknya sibuk ini ya. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Pak. Ya, belum ada ya. Sudah Cukup jelas. jelas. Oke, cukup jelas. Itu jadi untuk awalnya kita mencari ide dulu, kemudian kalau sudah punya ide atau topik temanya silakan langsung dijaprikan ke saya, tapi tentunya sesuai format. Kalau yang saya lihat di sini ya sudah sesuai format semua yang ada di sini. Untuk WA kalau misalkan muncul tulisan silakan tulis salam, NIM, nama, itu bukan saya yang balas, tapi itu adalah pesan otomatis, jadi nggak usah dibalas lagi ya. Biasanya kan kalau belum pernah Japri saya itu akan muncul tulisan silakan sebutkan NIM, nama Anda. Nah, itu pesan otomatis ya, karena saya pakai WhatsApp yang bisnis. Jadi ada pesan otomatisnya dan itu tidak perlu dibalas. Saya akan balas kalau namanya sesuai format. Oke, itu untuk penjelasan awalnya, jadi booking nama topik atau temanya. Saya lanjutkan ya ke, nah ini lebih kepada teknisnya ya. Jadi saya sudah jelaskan bahwa UTS ini nanti proyek individu, waktu pengerjaannya kurang lebih 3 minggu. Ya, 3 minggu dimulai nanti kalau sudah punya ide, sudah nanti kumpulkan misalkan gambar-gambarnya untuk desain, nanti dibuat, nanti ada kriterianya. Kriterianya saya jelaskan setelah ini. Dari sekarang sampai 8 November. Untuk tanggal ini nanti bisa disesuaikan ya, jangan sampai melebihi tanggal ini. Tapi kalau misal ada kendala, Pak, tanggal 5 November misalkan, Pak, laptop saya harus diservis. Nah, ini nanti bisa konfirmasi. Pokoknya kalau ada kendala tapi belum mengumpulkan, nah bisa didiskusikan dengan saya secara Japri saja, tidak perlu di grup. Kalau misalkan ada kendala, Pak, laptop saya bermasalah atau misalkan harus diservis dan lain sebagainya. Kemudian seperti tugas-tugas yang sudah dikerjakan ya, nanti proyek ini juga akan ada pengumpulan via Pulino. Nanti ada 2 file yang biasanya dikumpulkan ya untuk satu tugas. Kalau ini untuk UTS nanti sama, kalian tentunya kumpulkan project Android-nya, Android Studio-nya dikumpulkan. Kemudian seperti biasa nanti ada presentasi. Ada presentasi demo aplikasi yang sudah dibuat. Project nantinya didemokan dalam bentuk video, minimal ya, ini minimal 2 menit. Karena nanti harus memenuhi beberapa kriteria, misalkan harus ada splash screen-nya,
Kalau saya contohkan itu kan hanya 1000 milisecond ya, atau hanya 1 detik. Nah, mungkin nanti kalian 3000 atau 3 detik biar saya melihatnya tidak terlalu cepat splash screen-nya. Ya, diganti misalkan jadi 3000 milisecond, atau misalkan kalau mau lebih agak lama ya 5000 milisecond atau 5 detik. Tapi jangan terlalu lama juga. Buat splash screen sampai 1 menit itu terlalu lama ya. Splash screen-nya maksimal 5 menit saja. 5 detik saja ya. Tapi untuk video nanti minimal 2 menit. Kalau maksimalnya saya tidak batasin, tapi kalau bisa ya jangan sampai lebih dari 10 menit ya. Maksimal 10 menit saja. Tapi saya tidak akan batasi itu ya. Siapa tahu mungkin ada banyak fitur yang dibuat di situ ya. Oke, yang pasti nanti harus bisa memenuhi kriteria-kriteria yang akan saya sampaikan nanti. Kemudian untuk video ini boleh diupload di YouTube atau di Google Drive. Dan pastikan, ini sering saya wanti-wanti, pastikan tanpa request akses ya. Misalnya kalau ngasih Google Drive, tidak dibuat publik dulu. Ini saya juga harus posting di grup. Nama ini ada kendala, biasanya kebanyakan Google Drive-nya tidak publik ya. Atau misalkan di platform lain, kalian boleh upload di platform lain seperti misalkan di Dropbox atau apapun, tapi yang bisa dibuka dan tidak expired ya. Karena kemarin ada kasus uploadnya di Samsung Cloud dan itu linknya expired dan tidak bisa saya buka, sehingga bermasalah dan tentunya nilainya pun juga bermasalah ya. Nah, nanti untuk link seperti biasa ada 2, ada link project dan link video. Nah, saya juga mewanti-wanti jangan sampai membuat satu link tapi isinya adalah file RAR, di dalamnya ada link video dan link project ya. Nah, itu kurang pas. Lebih baik dibuat RAR tapi untuk projectnya saja. Tapi untuk link video taruh di luar, ditulis sendiri. Jadi buat 2 link video dan link project. Kemudian untuk presentasinya, khusus yang terkait dengan video, nanti wajib menampilkan wajah, ya. Wajahnya, atau misalkan malu, cukup suaranya saja ya. Wajah ini akan jadi nilai plus, nilai tambah nanti. Kalau ada suaranya, ini minimal ada suara, wajahnya ini akan menjadi nilai tambah. Kalau misalkan Pak, saya tidak mendukung nih laptopnya, atau misalkan saya nggak punya webcam ya. Nah, ini akan menjadi opsional saja kalau wajah, tapi akan lebih baik kalau menampilkan wajah juga. Ini nanti akan dapat nilai tambah. Yang pasti harus bersuara saat presentasi, tidak hanya klak-klik, tidak ada penjelasannya. Nah, ini kurang pas gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya bacakan nih. Saya bacakan topik yang sudah di booking. Aplikasi bank sampah. Oke, penjualan kopi, teh dan dessert, penjualan coklat, cara reservasi restoran, aplikasi pembelajaran. Untuk pembelajaran ini harus jelas ya, pembelajaran apa? Itu ya, karena kita belajar itu kan tidak hanya satu bidang ya. Misalkan belajar Android Studio, atau misalkan belajar pemrograman mobile, belajar matematika, belajar fisika. Nah, ini harus jelas yang menyebutkan aplikasi pembelajaran ini, mohon ditambahkan ya, pembelajaran apa. Aplikasi pencarian pengguna GitHub, oke. Aplikasi ucapan ulang tahun, aplikasi jual beli. Nah, ini juga harus jelas, aplikasi jual beli apa sih yang dijual dan dibeli. Nah, ini harus jelas. Misalkan jual beli laptop, atau jual beli komputer, atau jual beli aksesoris komputer. Nah, ini harus disampaikan, tidak hanya menyebutkan aplikasi jual beli. Ini harus ditambahkan ya. Yang merasa saja nanti langsung dijaprikan ulang. Aplikasi Facebook Messenger ini maksudnya bagaimana ya? Kan sudah ada aplikasi Facebook Messenger.
Ini bagaimana ini, Mas Hanif Fahmi, ada nggak? Saya Ya, Pak, ada, Pak. aplikasi. Iya, itu maksudnya bagaimana, Mas? Ya kayak aplikasi tab gitu sih, Pak. Bagaimana itu sistemnya? Ya, nanti splash screen, terus ada login, terus password, bisa lupa password, terus kalau dibuka, terus masuk ke itu resical view. Oh iya, Ya tapi kayak gitu loh, Pak. penamaannya jangan Facebook Messenger karena itu Oh, oke, Pak. apa Oke. namanya nanti bisa melanggar hak cipta, bahaya Oke, juga Pak. ya. Ya, mungkin Hanif Messenger itu kan malah nggak masalah. Oke, Pak. Hanif Fahmi Messenger kan lebih eksklusif gitu ya. Ya, baik, Pak. Oke, kemudian ini tuh yang telepon siapa lagi? Kepencet mungkin ya. Aplikasi daftar nama mata kuliah, oke. Aplikasi cara top up voucher, aplikasi jualan ikan cupang. Nah, kalau penjualan harus jelas ya. Seperti ini misalkan jualan ikan cupang. Nah, itu kan jelas yang dijual itu ikan cupang gitu. Jadi tidak hanya aplikasi jual beli gitu. Nah, ini juga aplikasi pesan kardus. Nah, ini saya mau pesan kardus. Nah, nanti apa saja. Aplikasi project pemesanan kafe. Oke. Aplikasi jual beli barang pokok atau sembako. Aplikasi sebentar. Yang pemesanan kafe ini, oh iya satu orang ya. Pemesanan menu kafe, oke. Oke, itu yang sudah ditulis teman-temannya ya. Ini aja juga lagi. Peminjaman buku perpus. Pokoknya yang sudah saya sebutkan jangan sampai ditulis lagi. Nanti akan saya urutkan di grup ya. Saya update berkala gitu ya. Saya tunggu nanti misalkan setiap jam 12 atau setiap jam 9 malam saya update gitu. Jadi tidak ada yang tidak japri terus saya update enggak. Tapi nanti berkala misalkan setiap jam 12 siang atau jam 3 sore, kemudian jam 6 sore. Nah, nanti saya update berkala seperti itu. Oke, untuk teknisnya ada pertanyaan nggak yang di slide yang saya tampilkan ini? Lagi ya. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Intinya untuk proyek individu UTS ini cukup untuk mencakup seluruh materi yang udah diajarkan kan, Pak? Ya, saya jelaskan kriterianya setelah ini. Oke. Terima Kriteria kasih, Pak. penilaiannya, ya. Oke, sampai sini sudah jelas ya? Cukup jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan. Sekarang ke kriteria. Kriterianya nggak ada. Oke, saya buka di Kulino ya. Saya buka di Kulino. Di Kulino. Kulinonya mana ya? Kulino untuk kriterianya. Nanti mohon dicatat ya kriterianya apa saja. Tapi nggak usah dicatat lah, di Kulino juga sudah saya tampilkan. Oke, sebentar. Saya edit dulu. Ini belum muncul ya di layar ya? Belum saya share ya? Belum, Belum, Pak. Pak. Oke, saya view switch role to mahasiswa. Oke, saya akan keluarkan dulu. Sudah muncul Kulino saya ya? Sudah, Pak. Oke, ini pertemuan 4, 5, 6, 7 hari ini. Nanti absen ya hari ini ya di sini di Kulino. Sudah ada yang absen belum saya cek? Sudah ada 11 orang. Oke, pertemuan ke kok masih sudah belum nampil berarti. Oke. Masih di hide. Oke, switch role to mahasiswa.
Sudah muncul ya Windows-nya ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke. Pertemuan 7 absen dan Google Meet. Nanti saya tambahkan satu lagi rekamannya. UTS. Nah, UTS-nya di sini ini tanggalnya belum saya ganti ya. Nanti saya edit. Kalau untuk deskripsi projectnya sudah saya jelaskan tadi ya. Pengerjaannya, projectnya, tanggalnya, ide aplikasinya, kemudian harus Japri, sistem booking. Nah, ini untuk kriteria penilaian ya. Nah, ada 5 kriteria yang nanti harus tercakup dalam project kalian. Minimal memenuhi syarat ini, nilai kalian bisa maksimal. Kalau lebih, tadi semacam presentasi, kemudian menampilkan wajah, ada suaranya, itu nanti akan jadi nilai tambah lagi yang lebih baik. Oke, yang pertama, project nanti harus mempunyai tampilan splash screen. Nah, splash screen akan saya nilai. Ya, kalau misalkan splash screen-nya 1 detik, ya nilainya nanti nggak akan 10 gitu. Yang memenuhi nilai 10 poin ya, splash screen-nya ya minimal 3 detik lah, 3000 milisecond atau misalkan 3 detik. Tapi jangan terlalu lama juga, splash screen-nya 1 menit. Nah, ini nanti poinnya juga nggak 10 gitu ya. Sengaja splash screen-nya 1 menit. Waduh, kok lama banget ya. Nah, ini nanti nilainya misalkan jadi hanya 6 poin atau berapa. Nah, itu. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga ya. Bagus itu minimal 3 detik, maksimal 5 detik splash screen-nya ya. Kemudian ini nomor 2, terdapat interaksi antar tampilan, satu ke tampilan lainnya. Kalian bisa menggunakan intent ya, activity tentunya, ataupun fragment ya. Ada interaksi dari satu halaman ke halaman yang lain. Seperti yang kemarin itu kan ada misalkan login, kemudian nanti klik lupa password, atau misalkan confirm password dan lain sebagainya. Nah, itu ada interaksi. Misalkan ketika saya klik link ini nanti akan muncul halaman baru. Nah, ini ada interaksinya ya. Interaksi antar tampilan. Ini nilainya 20 poin. Saya juga akan mengecek nanti dari sisi codingnya. Benar nggak ini ada intentnya gitu. Intentnya kan ada khusus codingnya ya. Coding intent di situ ada nggak gitu. Nah. Kemudian tentunya ada recycler view ya yang kemarin dipelajari. Menampilkan data yang direpresentasikan dalam recycler view itu minimalnya bisa pakai recycler view, atau kalau mau tampilnya lebih bagus kalian bisa pakai grid view ya. Di situ nanti kalian explore saja. Jadi apa yang saya ajarkan itu yang dasar-dasarnya ya. Kalian kalau misalkan mau lebih silahkan, itu lebih baik. Kemarin juga banyak yang bertanya, Pak, kalau warnanya saya ubah boleh? Boleh sekali. Jadi apa yang saya ajarkan itu adalah yang dasar. Jadi kalian kalau mau merubah desain ataupun tampilannya, warnanya dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Atau misalkan Pak, saya bisa ini, saya ngotak-atik ternyata saya bisa menambahkan video ataupun yang lainnya misalkan yang tidak saya ajarkan, itu sangat-sangat diperbolehkan. Yang penting intinya adalah tidak yang dasarnya itu sudah dapat gitu ya. Kemudian ini juga penting, ada validasi input. Nah, misalkan saya memasukkan email. Nah, emailnya kalau misalkan ABC 123 masuk nggak? Ternyata masuk, berarti itu kan tidak ada validasinya. Kalau nulis email kan saya tulis di note. Misalkan. Kalau nulis email kan misalkan egia@dsn.dinus.ac.id. Nah, ini kan valid ya. Tapi kalau misalkan egia.dinus.ac.id ternyata kok masuk gitu ya. Masuk ke halaman aplikasinya, berarti kan ini tanpa ada validasi. Jadi tidak difilter dulu gitu ya. Atau misalkan password
passwordnya saya batasi maksimal 15 karakter saja, berarti nanti hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 15 saja. Tapi kalau misalkan lebih, biasanya saya ngeceknya gini, saya cek ternyata kok panjang sampai 100, berarti itu tidak ada validasinya. Nanti dijelaskan ya, ketika presentasi saya menggunakan validasi karakternya maksimal, passwordnya misalkan 15 karakter. Nanti kalian coba, atau misalkan 10 karakter atau 9 karakter, saya dicoba 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Nanti ketika ngetik angka 1 harusnya kan nggak bisa. Maksimal 9 karakter. Itu nanti hal-hal seperti itu dijelaskan ketika demo aplikasinya. Jadi ketika menampilkan researcher view juga dijelaskan bahwa ini ada researcher view ini gitu ya. Jadi misalkan kayak kemarin daftar teman, ini researcher view daftar teman, atau kalian misalkan daftar produk ya, tulis daftar produk dan lain sebagainya. Kemudian ini juga penting, nanti minimal terdapat 5 tampilan layar ya, termasuk login, kemudian nanti ada tampilan researcher view, ini tidak dihitung ya, researcher view ini tidak dihitung dalam poin nomor 5. Tapi ketika kalian misalkan researcher view itu menampilkan beberapa menu lagi, misalkan itu bisa diklik, misalkan menu makanan ya, menu 1, ini researcher view-nya misalkan. Nah ini ketika menu 1 bisa diklik, itu kan berarti ada intent, nanti akan menampilkan halaman baru berupa misalkan deskripsi. Nah ini saya hitung sebagai 1 halaman. Kemudian menu 2, ada lagi halaman deskripsinya 2 halaman. Kemudian ada juga misalkan halaman forget password, itu 3 halaman. Jadi saya kira kalau nomor 5 ini minimal 5 tampilan layar itu tidak akan ada masalah. Ya, ini untuk kriteria penilaiannya. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Untuk kriterianya? Atau sudah jelas? Pak Eki ya. Ya. Tadi kan diinstruksikan kalau ada tambahan atau lebih menarik kan ada tambahan poin. Ya. Nah, tapi kalau sama seperti ini dibuat dengan baik tanpa ada improvement terlalu banyak, itu sudah bisa mendapatkan maksimal ya, Pak? Bisa, tapi ini tadi kan akan saya lihat juga dari sisi tampilan. Oh iya. Jadi walaupun kamu menampilkan researcher view, tapi kok dasar banget gitu ya, nggak ada improve atau apa ya, nilainya nanti Oh iya, Pak. nggak akan maksimal 25 poin gitu. Tapi kalau misalkan ada improvement, oh tampilannya bagus banget gitu ya, ada tadi misalkan pakai grid view nggak masalah, ya silakan, nanti nilainya bisa 25 gitu. Saya nanti akan buat Excel-nya ya, Excel-nya untuk ini. Seperti dulu itu ada nggak ya, saya simpan nggak ya, kayaknya enggak ya. Yang dulu itu daftar UTS. Nah ini contohnya ya, ini nanti format nilainya seperti ini. Oke, jadi saya cek. Nah kurang lebih nanti seperti ini ya. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan nilai A itu ya lebih baik gitu ya. Nih nanti saya buat seperti ini ya, ada poinnya. Nah seperti misalkan ini ternyata kok nggak ada validasi inputnya ya, saya beri nilai 0. Nih, tampilan layarnya kok cuma ada 4 ya, berarti nilainya nanti 20. Tapi kalau misalkan ada 5 ya bisa maksimal 25. Researcher view-nya kok dasar banget ya, saya kasih 5 saja gitu. Oh ini sedang 10, tapi kok oh ini maksimal gitu ya view-nya. Nah nanti bisa saya kasih misalkan 14, 12 dan seterusnya. Nah kalau splash screen ini mungkin ada yang nilainya kecil. Nah itu bisa jadi dia terlalu lama, misalkan 1 menit, atau misalkan terlalu sedikit 1 detik sehingga saya tidak melihat bahwa itu ada splash screen. Jadi nilainya juga nggak terlalu maksimal gitu. Nah, ini nanti kurang lebih seperti ini ya. Saya akan buat
Excel sendiri untuk menilai itu. Siap, terima kasih Pak Egy ya. Ya. Oke, itu untuk kriteria penilaiannya ya. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, ini satu lagi untuk instruksi pengumpulan project. Pokoknya ikuti apa yang, kalau tadi saya tuliskan 2 menit ya, ternyata 3 menit ya. Ini 3 menit tadi, minimal 3 menit untuk videonya. Karena kan kalian harus menjelaskan poin-poin ini ya. Nah, kalau misalkan di awal dijelaskan, saya klik run, kemudian muncul di virtual device atau di HP. Nah, kemudian kita tunggu beberapa saat, kemudian nanti muncul splash screen. Nah, ini kalian jelaskan. Nah, ini splash screen saya. Jadi kalau misalkan cuma 1 detik kan kalian menjelaskan juga cepat. Tapi kalau misalkan ya minimal 3 detik, maksimal 5 detik kan ada waktu gitu ya untuk saya melihat splash screen-nya dan kalian juga menjelaskan. Nah, nanti untuk instruksi pengumpulan project, untuk penamaan projectnya, kalian tadi sesuaikan dengan di sini formatnya ya, kode kelas, kemudian NIM, sama kurang lebih tadi seperti booking topik ya, hanya saja yang di belakangnya nanti diganti dengan UTS PPB, pemrograman perangkat bergerak. Kode kelas, NIM, nama lengkap, UTS PPB. Contoh penamaan nih, misalkan di sini saya 4321, kemudian underscore, ya bisa underscore, bisa strip ya, kurang lebihnya sama. Tapi kalau misalkan di project biasanya kan kita pakai underscore saja ya, karena di situ project nggak bisa pakai strip, stripnya nggak bisa dipisah. Pakai underscore saja, kemudian Egy Arosi Subiakto, UTS PPB. Waktu pengerjaan di sini saya tulis lagi 3 minggu sampai tanggal 8 November. Project didemokan dalam bentuk video minimal 3 menit ya, yang betul 3 menit ya. Jadi pastikan panduannya apa yang saya tulis di Kulino. Kalau misalkan belum jelas, nanti bisa ditanyakan ya, Pak, ini kok beda ya antara di slide sama di Kulino. Oke, yang jadi patokan adalah yang di Kulino. Ya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan juga bahwa video ini boleh diupload di YouTube, Google Drive, pastikan tanpa request akses dan platform lain. Link beserta link project, maksudnya link video beserta link project aslinya dalam bentuk RAR, kemudian kumpulkan di kolom ini. Video wajib menampilkan wajah, ini tadi saya sebut sebagai opsional kalau wajah, tapi kalau suara ini wajib. Nah, ini juga nanti akan jadi kriteria penilaian tambahan di luar poin ini. Kalau misalkan kalian dari poin ini hanya dapat 90, tapi kalian presentasinya bagus, menampilkan wajah dan suara, nanti akan saya tambahkan nilai di luar ini. Oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk ini. Jadi ini sudah saya setting, sudah bisa mengumpulkan ya. Waktunya 20 hari 13 jam kalau dari sekarang. Nah, kalau misalkan Pak, saya jam 12 ini sudah selesai, langsung aja kumpulkan. Ya, itu tapi kayaknya nggak mungkin deh. Kalian kan harus membuat yang maksimal juga. Gitu ya. Oke, ini sudah saya open untuk add submission. Jadi walaupun nanti UTS-nya memang belum ada jadwalnya, tapi saya berikan sekarang agar waktunya pengerjaannya juga lebih lama lagi gitu ya. Jadi tidak terburu-buru. Pak, waktunya kok cuman 1 minggu, waktunya kurang. Nah, saya beri waktu kurang lebih 3 minggu atau 20 hari 13 jam kalau kita lihat dari Kulinonya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan mengenai mekanisme UTS-nya. Ada yang mau disampaikan? Ya, silakan Mas Naufal. Pak Egy ya, saya ingin bertanya satu lagi Pak. Ya. Untuk penamaan Java Class dan layout XML-nya berarti bebas ya Pak? Bebas, yang penting nama projectnya sesuai tadi, instruksi tadi ya. Oke Pak, siap. Dan bebas, ya, Pak. pastikan penamaannya juga tidak terlalu jauh dengan projectnya. Misalkan tadi Mas Naufal apa? Udah booking belum? Udah Pak, yang bank sampah. Nah, oh ya pertama ya. Misalkan bank sampah ya, nanti penamaannya ya jangan terlalu jauh dari projectnya. Misalkan
tong sampah.xml. Nah, itu kan masih dekat gitu. Tapi jangan sampai misalkan pizza.xml, itu kan jauh banget. Nah, Iya, Pak. pokoknya penamaannya boleh bebas untuk file Java atau XML-nya, tapi tidak terlalu jauh dari topik apa yang diusulkan. Siap, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada lagi. Pemesanan air galon, laundry online, aplikasi diet planner, booking hotel, kamar hotel ya, aplikasi penjualan kayu. Oke, itu susulan-susulannya. Nanti saya ini tuliskan setelah ini. Pokoknya berkala ya. Nanti saya tulis di grup. Yang belum punya ide, silahkan cari inspirasi. Mungkin sambil jalan-jalan dulu atau apa. Ya, ada lagi pertanyaan? Atau cukup? Pak izin bertanya Pak Iki ya. Ya, Mas Satria. Kebetulan kan saya sudah booking ya Pak. Kalau semisal nanti ada ide yang lebih bagus lagi, apakah bisa diganti atau tetap pada pilihan awal Pak? Gitu. Boleh diganti, tapi belum diambil oleh orang lain. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, syaratnya itu aja sebenarnya. Boleh ganti, tapi lihat di postingan di grup, oh ternyata ide itu sudah ditulis orang lain, berarti ya tetap nggak boleh. Nanti malah Mas Satria harus cari yang lain yang belum ada, kalau misalkan mau ganti. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Yang lain ada lagi? Cukup? Cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, bisa dipikirkan dari sekarang. Bagi yang belum punya ide, yang sudah punya ide mungkin bisa create project-nya dari sekarang. Saya nyicil dulu atau misalkan saya mau nyicil download gambarnya dulu gambar-gambar misalkan tadi bank sampah ya, download misalkan tong sampah atau misalkan gambar mesin cuci giling sampahnya seperti apa, atau misalkan lain sebagainya lah, pokoknya itu. Oke, gitu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan dokumentasikan untuk foto. Silakan dibuka cam-nya. Saya tunggu 1 menit untuk buka cam. Pak, kamera eksternal saya lagi rusak, Pak. Oh ya. Yang nggak ada kameranya nggak apa-apa lah. Saya juga nggak ini. Oke, ini ada chat siapa ya? Oh, tidak ada kameranya. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan stres, tetap jaga kesehatan. Kalau ada masalah terkait dengan proyek atau mata kuliah ini bisa disampaikan ke saya, ya. Oke, izin off cam. Oke, silakan, tidak apa-apa. Saya akan foto dulu. Silakan lihat ke kamera dan silakan boleh bergaya bebas. Saya hitung 1, 2, 3. Saya cek dulu. Sudah cukup, kayaknya sudah cukup ya. Oke, sudah cukup apa yang dapat saya sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas kehadiran dan atensinya. Satu lagi, jangan lupa absen di Kulino. Kemudian nanti bagi temannya yang tidak hadir, saya akan upload rekaman hasil meet-nya. Terima kasih atas kehadiran dan atensinya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.